Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta gaib. Pada malam hari ini tim ngantuk mencoba untuk mengulangi lagi permainannya karena sudah libur sekitar 2 bulan. Ya, ini teman-teman saya dari tim ngantuk. Ada Mas Jumanto, Mas Henry dan Mas Indra. Ya, masih banyak lagi di belakang ini teman-teman kita sedang mempersiapkan diri untuk persiapan pada malam hari ini, yang insya Allah kita akan coba melakukan penarikan terhadap benda-benda pesugihan, terutama kabarnya itu ada jenglot. Berhasil atau tidak berhasilnya nanti kita lihat di video kita. Ini ada Mas Joy, ada Mas Dodi dan Mas Eko. Ya, di sebelah kanan itu ada Mas Hendra dan ada Kang Bejo. Itu tim kita juga. Dan tentunya ada Mas Santoso yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pada malam hari ini. Tidak lupa juga, ini posisinya yang sedang memegang kamera Mas Yuda. Ini proses persiapan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti berhasil dalam proses penarikannya. Nah, pemirsa, ini Mas Santoso sudah lakukan sebuah ritual. Mas Santoso, saya boleh tahu nih, ini tadi teman-teman yang hadir bilang Mas Santoso lagi nyate. Ini sebenarnya ritual seperti apa sebenarnya? Memang benar-benar nyate atau ada tujuan khusus untuk malam hari ini? Ya, terima kasih Bang Sandi. Di sini saya ibaratnya mempraktekkan, saya melakukan ritual tentang penarikan ya. Penarikan tentang suatu pesugihan yang meresahkan di masyarakat Rimbo Ilir. Rimbo Ilir. Ya, meresahkan masyarakat Rimbo Ilir yang konon katanya banyak yang kehilangan uang gitu. Wow. Jadi terenyuh hati saya untuk ibaratnya kayak mengobati rasa sakit merah hati mereka, supaya untuk jadi pelajaran untuk manusia-manusia yang ibaratnya sedang bersekutu dengan jin, yang menggunakan pesugihan ini ya Mas ya. Untuk tidak mengulanginya lagi seperti itu. Ini kalau boleh tahu bocorannya, tadi saya dengar dari teman-teman katanya kita nggak review tuyul. Enggak. Karena kalau tuyul kita udah pernah, kan? Nah, ini pernah. katanya ada sejenis seperti makhluk yang kecil yang berambut panjang, yang kukunya tajam, giginya juga panjang gitu ya. Benar sekali. Jenglot lah ya. Benar sekali. Jadi di Rimbo Ilir ini sedang ada ibaratnya sering kehilangan uang yang ibaratnya menggunakan pesugihan jenglot ya. Jenglot. Kalau tuyul itu mengambil uang itu nggak mau, itu ya 1 juta sampai 300 itu nggak mau, yang ibaratnya lebih dikit-dikit 1 lembar seperti itu ya. Itu kalau tuyul. Jadi perbedaannya dengan pesugihan jenglot ini, dia bisa mengambil banyak semau dia gitu. Oh, semaunya. Iya. Nah, kira-kira nanti kan ini kan cukup berisiko ya, karena saya tahu teman-teman dari ngantuk belum pernah melakukan penarikan jenglot. Kira-kira nanti video pada saat penarikan boleh di-shoot atau gimana? Saya rasa jangan ya Mas. Jangan ya. Jangan, karena yang pertama untuk menjaga ya, untuk menjaga keselamatan dari teman-teman kita semuanya. Yang kedua, kurang etis juga untuk dilihat. Ya. Tapi nanti di akhir video saya izin bisa diambil video jenglotnya ya, maksudnya. Insya Allah. Kira-kira bisa ya Mas ya. Terus untuk mediator bisa ditampilkan? Bisa nanti kita coba untuk mediatorkan apa sih ibaratnya sejenis makhluk apa gitu loh yang menguasai itu satu wilayah gitu. Ya baik Mas Santoso, semuanya untuk urusan lapangan saya serahkan ke Mas Santoso. Teman-teman pecinta gaib, jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin, karena insya Allah karena hari ini kita coba untuk jenglot, artinya kita sudah mencoba untuk bermain lebih keras lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Mas Sanoso, mengenai ini teman kita Mas Indra dimediatorkan makhluk yang lain ya. Iya. Karena mengingat mungkin apa tadi resiko yang diterima oleh tim ya. Benar. Jadi saya di sini mengundang satu, kalau bahasa Jawa itu ambarkeso ya. Ambarkesonya apa satu wilayah, apa sesepuh, kalau di pemerintahan itu sesepuh atau istilahnya apa di kalangan sini. Ini untuk kawasan sana saya mengundang untuk bercerita benar atau tidaknya Terkait yang jenglot yang mau kita deteksi. benar sekali itu. Enggak bang tadi Ini udah becek-becek nih Mas. Mas Dimanto mau ikut nanya-nanya? Aduh Mas Dimanto. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, ini sebelum saya bertanya, seperti biasa saya mau manggilnya apa? Kiai kah? Atau mbah kah? Atau sejenis apa? Mau minta dimatiin lampunya. Baik pemirsa, saat ini kita coba kecilin dulu, dimatikan saja nggak masalah. Assalamualaikum. Saya manggilnya Mbah. Iya. Baik Mbah, mohon maaf sebelumnya, mungkin pada malam hari ini kita coba undang ke sini. Kalau seandainya mengganggu waktu istirahat ataupun mungkin ada kegiatan lain, kita mau nanya terkait katanya di Rimbo Ilir itu ada sejenis pesugihan yang konon di air-air sekarang ini banyak beredar di sana seperti jenglot. Apakah itu benar? Iya. Sejauh ini ada berapa banyak sepengetahuan dari Mbah terkait adanya pesugihan yang menggunakan jenglot tadi? Banyak yang menggunakannya ya. Mbah, ini saya mau tanya lagi ini. Jenglot, tentunya kan jenglot ini masuk di kawasan yang Mbah kuasai. Dari sisi Mbahnya sendiri, apakah ini cukup mengganggu ketenangan dari sisi alam gaibnya atau tidak masalah? Tidak masalah. Ini dibawa dari mana biasanya, Mbah? Benda-benda seperti itu. Dari tuannya sendiri. Mereka itu minta dengan orang yang tahu terus diberikan itu. Biasanya masa aktifnya ada nggak? Maksudnya jenglot itu bisa digunakan selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun. Digunakan. Jadi pemirsa, jenglot tersebut informasi dari Mbah mengatakan bahwa selagi tuannya masih hidup, maka jenglot tersebut masih aktif. Seperti itu. Mbah, biasanya seperti kita pernah nih, tim kita pernah nge-review mengenai tuyul. Kalau tuyul itu biasanya kan dia minta bayarannya seperti susu, air susu seperti itu. Dia menyusu kepada tuannya. Nah, kalau jenglot ini biasanya permintaannya seperti apa, Mbak? Salah satunya mungkin Mbak minta manusia. Itu berupa darahnya atau memang nyawa manusia itu sendiri? Kedua-duanya.
Berarti cukup berisiko ya pemirsa ini terkait jenglot. Mbah, saya mau tanya lagi ini, jenglot itu konon katanya kukunya panjang, terus taringnya ada. Seberapa bahaya jenglot itu seandainya dipegang oleh seseorang? Banyak yang tidak tahu resikonya. Bisa menyebabkan tuannya meninggal dunia. Kenapa dia bisa menyebabkan tuannya meninggal dunia? Apakah ada syarat yang kurang, Mbak? Ada lagi yang lain, Mbak? Mungkin ada yang dilanggar gitu, seperti itu. Biasanya syarat yang dilanggar itu salah satunya apa, Mbak? Oh, kasih makan. Berarti dia selalu minta ditetesin darah seperti itu, Mbak? Apakah darahnya itu bisa diambil dari mesin, mungkin dari binatang, dari hewan, ayam dipotong terus darahnya ditetesin seperti itu bisa? Berarti ada jenis ayamnya yang bisa dijadikan makanan. Seperti itu. Jenglot itu ada beberapa orang mengatakan bahwa rambutnya juga bisa dipakai, Mbak. Kita ambil rambut jenglotnya, terus nanti rambutnya kita pakai untuk ya mungkin hal-hal lain. Apakah itu benar, Mbak? Ya baik pemirsa, informasi yang disampaikan Sembah tadi adalah kita udah dapat jenglot nih misalkan, terus kita mengambil salah satu atributnya atau mungkin salah satu organ tubuhnya seperti rambut, itu kita gunakan untuk hal yang lain, sedangkan kita tidak tahu kegunaannya, itu sangat berbahaya sekali. Makanya mungkin lebih baik kita menghindar terlebih dahulu ketimbang kita melakukan hal tersebut. Mbah, ini saya mau nanya lagi nih, Mbah. Misalkan ini ada beberapa teman nih kan, saya pernah dapat cerita dari teman-teman dari daerah lain, mereka itu sempat ngambil rambutnya terus digunakan, katanya bisa digunakan untuk media atau alat untuk memelet, alat pelet seperti itu, pengasihan. Apakah itu benar itu, Mbak? Tidak ya. Kira-kira ada risiko nggak, Mbak? Misalnya benda tersebut dipegang oleh salah satu teman-teman itu misalkan, apakah dia juga minta darah? Tidak ya, Mbak. Rata-rata usia dari jenglot itu berapa tahun, Mbak? Paling muda jenglotnya itu 1000 tahun. Ya, ya, terima kasih informasinya, Mbah. Jadi dari sini kita dapat informasi bahwa usia minimalnya paling tidak itu 1000 tahun. Jadi jenglot itu semakin tua semakin karismanya semakin bagus itu, Mbah. Apakah memang ada jenisnya, Mbah, jenglot itu antara pria dan wanita, atau semuanya wanita atau semuanya pria? Oh, semua jenglot itu laki-laki. Lah, Mbah, ini saya mau nanya. Tapi rambutnya panjang, berarti karena usianya tadi. Iya. Oh, gitu. Batara Karang. Jadi cerita dari Batara Karang yang melakukan moksa. Berarti tidak sembarangan. Ya.
Nah saat ini kan banyak di beberapa daerah, baik itu mungkin tidak hanya ada di Rimbo Ilir, juga ada di Muara Bungo, Tebo, ataupun mungkin di daerah-daerah lain, di kabupaten lain yang juga ada jenglot. Artinya banyak kejadian-kejadian seperti itu, Mbak. Apakah jenglot itu juga punya rajanya, Mbak? Nah hingga saat ini ada tidak di dunia ini orang yang memegang rajanya? Allah lah yang tahu. Baik pemirsa, artinya di sini dikatakan bahwa yang dipegang oleh kebanyakan orang dijadikan sebagai pesugihan itu adalah bawahannya semua. Jadi belum rajanya yang dipegang. Karena tadi informasi dari Simbah mengatakan untuk rajanya itu hanya Allah yang tahu. Mbah, ini kita cerita mengenai jenglot. Apakah pada saat kita cerita ini ada gangguan dari makhluk sejenis itu? Banyakkah atau hanya satu yang datang, atau mungkin hanya ada dua mungkin sebagiannya, tapi mereka merasa terpantau dengan adanya kegiatan kita ini, Mbah. Mereka masuk ke kawasan yang Mbah kuasai seperti di Rimbo Ilir misalkan. Apakah mereka juga melakukan apa namanya, ibaratnya minta izin seperti itu, Mbah? Tidak. Tapi mereka bebas beraktivitas di dalam alam gaib itu. Baik Mas Santoso, saya pikir cukup karena teman-teman pecinta gaib kelihatannya gangguannya juga cukup terasa ya. Jadi saya mengkhawatirkan tim kita Mas Indra nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kita sudahi dulu review. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Nanti setelah ini kita coba penarikan terhadap benda tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini kita mencoba untuk melakukan penarikan. Itu teman-teman kita sedang berada di lokasi tempat basecampnya Ngantup, di tempat lapangan. Ya, ini saya bersama Mas Santoso menuju lokasi yang dianggap lebih aman untuk melakukan penarikan. Mas Santoso, ini kita memilih lokasinya berdasarkan apa ini, Mas Santoso? Ya, kita memilih lokasi berdasarkan yang pertama itu keselamatan teman-teman ya. Keselamatan teman-teman, karena kita berhadapan dengan sosok jin ya. Saya bilang jin yang ibaratnya dulu konon ceritanya itu jenglot itu berasal dari petapa ya. Petapa ya. Yang moksa pada zaman waktu itu. Moksa ini bisa dapat bocorannya apa sih sebenarnya, Mas? Takutnya nanti teman-teman di luar yang dengar cerita kita kebingungan, moksa ini apa? Nah, ya, moksa. Jadi moksa itu untuk teman-teman ya. Jadi moksa yang manusia yang enggak dianggap mati gitu ya. Yang enggak bisa mati tapi Hilang seperti itu. Hilang gitu, hilang, dan dia punya ilmu memang itu yang enggak mau mati gitu sama seumur hidupnya. Jadi Allah menciptakan ibaratnya mengabulkan doa-doa beliau-beliau ini, para petapa ini tadi. Jadi dibuatlah semakin mengecil dan itu membeku. Oh, membeku dan jadilah jenglot tadi. Ya, benar sekali. Ya. Nah, cukup di sini Bang Sandi. Ya. Lakukan penarikan. Berarti saya bisa ngerekam? Oh maaf Bang Sandi, bukannya saya nggak boleh untuk merekam, karena ini untuk menjaga tertutup, yang Baik. kedua untuk menjaga ibaratnya yang mempunyai sendiri dan menjaga keselamatan tim ya. Baik. Jadi saya tidak izinkan untuk meliput, merekam. Nanti kalau ibaratnya barang itu sudah
diambil oleh kita, nanti kita review lagi, kita tunjukkan ke teman-teman seperti apa jenglot itu dan apa kegunaannya dan tingkat berbahayanya jenglot itu seperti apa gitu. Baik. Terima kasih Mas Santoso informasinya. Para pecinta gaib jangan lupa terus membantu kami melalui doa, karena mungkin adegan pada malam hari ini cukup berbahaya. Adegan penarikannya saya close dulu, nanti kita lanjutkan ke review terhadap barang yang kita tarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Santoso. Baik, pemirsa, ini saya menuju Mas Santoso ya. Kabarnya udah selesai penarikan. Assalamualaikum Mas Santoso. Waalaikumsalam. Ya, udah sedikit ngos-ngosan nih saya lihat. Ada yang bisa saya lihat nih Mas? Ya. Oh alhamdulillah ya. Dia. Jadi yang kita dapat pada malam Boleh ini, saya shoot ya Mas ya? Boleh. Silahkan Mas Andi. Ya yo, ini yang dikatakan sebagai jenglot ya. Ya, ini Batara Karang ya, yang meresahkan masyarakat Limbo Ilir ya, yang digunakan untuk pesugihan teman-teman. Ini saya sering nonton di TV, kan ada yang panjang yang besar. Ya. Ini yang kecil tapi resikonya juga hampir sama gitu. Jadi kalau untuk Batara Karang atau jenglot ini Bang, semakin dia usianya semakin tua, semakin ibaratnya apa, barang itu akan semakin kecil terus. Jadi barang yang kecil seperti inilah yang ibaratnya tingkat resikonya lebih berbahaya gitu. Oh, ini yang di pinggangnya itu kukunya yang Iya, menyatu. ini kukunya sudah menyatu. Iya. Mungkin kita bisa bawa ke lokasi kita, lokasi base camp kita, tempat latihan kita, Mas. Mari kita bawa ke sana Bang. Ya, pemirsa, ini kita menuju ke lokasi kita. Terus pantengin video kita. Suasananya cukup mencekam ya, karena memang kondisinya ini saat ini kurang lebih pukul 12 lewat. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Terus pantengin ya. Ya, ini jenglot udah keluar ya Mas Santoso ya. Benar sekali, Mas Andi. Ini mungkin dari teman-teman ngantuk mungkin masih ada yang penasaran dengan adanya jenglot, karena memang tim ngantuk mungkin baru pertama kali menarik benda yang seperti ini. Mas, ini kasih gambaran dikit lah Mas mengenai jenglot, risikonya apa, nanti mana tahu teman-teman dari ngantuk ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi resiko untuk jenglot ini sendiri sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, sangat fatal. Jadi makanan jenglot ini adalah sebuah darah ya, darah ataupun yang dikonsumsi langsung dari manusianya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang pernah mengetahui barang seperti ini, kalau bisa jangan ya, karena itu sangat-sangat jauh dari syariat. Sama aja kita bersekutu dengan jin. Ya Mas Dodi, ada yang ingin tanyakan mungkin Mas Dodi? Atau teman-teman Mas Joy? Ini nampaknya udah penasaran dengan jenglot nih. Kira-kira gunanya untuk apa lah itu Pak? Ya, kegunaan jenglot ini sangat banyak ya. Yang pertama itu bisa untuk kewibawaan. Yang kedua untuk persugihan sendiri atau membuka atau mengunci suatu barang. Biasanya barang-barang seperti ini digunakan untuk bobol ya, kalau menurut pengalaman saya, cerita orang tua dulu, ini digunakan untuk mengambil uang-uang yang berjumlah sangat besar gitu. Itu berarti mau pakai jenglotnya itu yang punya ritual dulu itu. Benar, siap menggunakan itu sama seperti kita manusia biasa gitu ya. Manusia setiap kita mau bekerja ya dikasih makan, ya dikasih kebutuhannya untuk memperlancar gitu melalui beratnya metode yang digunakan seperti darah, pewangian ataupun bunga-bunga
yang digunakan. Jam kerjanya itu siang apa malam apa bebas itu? Kalau sepengalaman saya melihat secara langsung pesugihan ini di wilayah Rembo Ilir itu nggak siang nggak malam gitu ya. Karena kalau saya bilang malam, saya pernah ditabrak sama barang-barang ini itu di sore hari gitu, mau maghrib gitu. Kalau saya bilang siang, saya pun berhadapan sama barang ini malam gitu. Jadi nggak ada konsekuensinya seperti tuyul ataupun pesugihan-pesugihan lain, babi ngepet dan sebagainya, itu ngambilnya untuk malam gitu. Dan saya belum mengetahui patokannya, entah itu siang entah itu malam, dan barang ini pun tetap aktif. Langkah selanjutnya bagaimana Kak? Apa dibakar kah? Apa dibuang kah? Apa dicabut lagi gitu? Iya, ini untuk langkah selanjutnya untuk teman-teman. Nanti kita akan musnahkan barang ini melalui mungkin kita bakar ya. Ciri-ciri yang punya pesugihan jenggot ini apa sama dengan pesugihan lainnya? Beda. Pesugihan jenggot itu punya ciri-ciri. Yang pertama, manusianya itu ya sering dia keluar malam ya, keluar malam. Yang kedua, dan postur-posturnya pun kalau nengok ya hampir sama gitu, terlihat dari matanya sendiri. Yang kalau jenggot itu kan matanya kan hidup. Yang kedua, kalau nengok dari postur tubuhnya itu seperti orang yang pucat pasi gitu, yang enggak kayak seperti kekurangan darah. Oke teman-teman, ada yang ingin tanyakan lagi biar nggak penasaran sebelum dimusnahkan? Mungkin Mas Dodi dulu yang pernah menjadi salah satu mediator tuyul. Ini ada saingannya ya. Jadi di Ngantup ini pernah nge-review mengenai pesugihan tuyul, dan itu mediatornya Mas Dodi yang sedang pakai baju jaket. Boleh apa ini Bang? Ya silakan Mas, lanjut Mas. Jadi malam ini ada saingannya, pesugihan yang menggunakan jenglot. Ya. Dan ini Bang, ini sangat ngeri sekali ya. Itu saya mendapat cerita dari masyarakat, kadang tuh sampai 1 juta itu ya, dulu sampai 1 juta, sampai kadang 300.000, kadang habis nimbang itu separuh lebih hilang. Itu belum dibagi sama tokenya ya. Nah, kadang-kadang terus timbullah perasaan iba saya, kayak gimana, cobalah kita ibaratnya, siapa tahu kita bisa membantu walaupun sedikit untuk mengurangi saya bilang tuh penyakit yang seperti ini gitu lah. Penyakit iri hati, penyakit pengen sukses tanpa bekerja. Kalau yang di ini itu saya belum tahu ya. Ya, teman-teman penyita gaib, diskusi kita sedikit terganggu ya, karena pada saat teman-teman sedang berdiskusi terkait benda yang kita tarik ini, mungkin teman-teman penyita gaib bisa lihat banyak yang udah mulai batuk-batuk, ada serangan juga nih ya. Jadi kita hentikan sedikit. Mana yang bertanya udah kena semua nih. Ya, ini teman kita Mas Eko dalam kondisi masih bertanya. Ini kondisinya ya teman-teman. Jadi jangan pernah bermain dengan hal-hal yang seperti ini karena sangat berbahaya.
Begitu juga teman-teman yang sedang duduk itu sudah nggak bisa nahan lagi ya, karena memang serangannya lumayan besar. Jadi mohon selalu doakan jangan sampai terjadi apa-apa terhadap teman-teman kita. Ya, ini bukan mediator ya, ini kondisinya kita diserang. Kalau selama ini teman-teman bisa lihat kondisi kita melakukan mediator. Nah, ini pada saat ini adalah kondisi di mana tim ngantuk sedang diserang dikarenakan sedang nge-review benda-benda yang besar. Ya, ini Mas Eko ya, yang tadi juga ikut bertanya. Ya, ini teman-teman kita dari tim ngantuk semuanya ngerespon. Ya. Ini kita sedang terjadi sesuatu ya di lapangan kita. Ini tempat latihan kita yang diserang dari makhluk berupa jenglot itu sendiri. Jadi teman-teman pencinta gaib terus pantengin video kita, karena kondisi saat ini saya nggak bisa langsung ambil videonya terlalu panjang. Saya harus mengakhiri videonya mengingat kondisi kita yang sudah sangat berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman sedang berusaha untuk menghidupkan api. Kita langsung musnahkan ini ya Mas ya. Benar sekali. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Ini teman-teman kita udah terpengaruh dengan gangguan negatif yang ada dari benda tersebut. Ya, karena mungkin tadi orang nggak terima ya, karena apa kita musnahkan untuk hari ini. Pada dasarnya di ngantuk nggak nerima barang-barang seperti ini gitu. Ya, karena kita memang kita nggak pernah pakai ya Mas ya. Nggak pakai gitu. Mohon doanya semoga Allah melindungi kita semua dan kita terhindar dari perbuatan seperti pesugihan ini. Apa yang tadi? Ya, teman-teman ngantuk yang sedang kondisinya diserang ini kita coba untuk kumpulkan di tengah. Ini teman-teman ya, kita mencoba untuk musnahkan. Saya harap untuk kejadian ini tidak terulang lagi, dan masyarakat nih yang kehilangan uang gara-gara barang ini, saya minta untuk diikhlaskan, dan insya Allah bakalan mendapat ganti rezekinya melalui rezeki lain gitu ya. Amin, amin, amin. Kumpulkan tengah, saya minta teman-teman jagain satu-satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, inilah yang terjadi teman-teman.
sebenarnya yang ada mengenai jenglot ini sendiri. Terus pantengin video kita, jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin. Ya, ada letupan tadi ya, terdengar letupan pecahnya kepala dari jenglot tersebut. Letupan lagi saudara. Ya, itu Mas Yuda sudah jauh dari sana ya. Ya, kondisi teman-teman kita sedang dikontrol supaya aman. Ya, saat ini Mas Henry yang juga mendapatkan serangan dari makhluk gaib. Mohon doanya supaya teman-teman kita dalam kondisi aman. Ya, teman-teman sedang dinetralisir. Dari sinilah kita meminta supaya teman-teman untuk menjauhi benda-benda seperti ini. Ya, alhamdulillah Mas Eko sudah sadar ya. Ya, di sisi lain Mas Dodi sedang dinetralisir. Ya, Mas Indra sedang dilakukan cita gaib. Sudah puas kan nonton video ngantuk yang edisi jenglot? Nah, teman-teman ngantuk udah jeglek semua diserang oleh makhluk gaib. Itu membuktikan bahwa jenglot tersebut bukan main-main. Sehingga saya berharap teman-teman cita gaib tidak pernah bermain dengan benda-benda seperti itu. Mas Santoso, review ringan aja Mas, karena kita tadi udah main berat. Awalnya pengennya main ringan, ternyata berat juga lawannya kan. Gimana Mas tanggapannya Mas? Kalau mau yang dahsyat ya teman-teman ya, luar biasa ini kita, dimana kita berhadapan langsung dengan jin, berhadapan dengan sosok yang konon katanya itulah moktalnya manusia sakti zaman dulu ya. Jadi untuk pesan saya untuk teman-teman, kerja giatlah mencapai satu kesuksesan ya. Jangan ambil jalan pintas, jangan gunakan pesugihan seperti tadi lah ya Mas ya. Tapi untuk tim kita insya Allah nanti setelah vlog ini insya Allah aman lah Mas ya. Allah aman, mohon kita juga dilindungi, nanti juga masyarakat kita berharap juga bisa dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Para pemirsa Cita Gaib, jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin, karena tentunya kita akan terus mengembangkan video-video kita. Kalau malam ini kita tentang jenglot, mungkin malam besok kita coba review yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Mantap.